Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas sedikit tentang percobaan yang kita lakukan pada pertemuan percobaan ketiga ya, tentang hukum Hess. Nah, jadi di sana kita lihat dulu cara kerjanya. Ya, ada yang membedakan antara cara kerja jalur 1 sama jalur 2. Nah, bedanya itu di mana kira-kira? Nah, perbedaannya terlihat jelas itu pada saat proses penambahan NaOH sebetulnya. Jadi kalau di jalur reaksi 1, gitu ya. Jadi sebelumnya maaf ya, kita coba kaji sedikit dulu apa sih hukum Hess gitu. Jadi hukum Hess itu adalah suatu hukum yang menyatakan bahwa perubahan entalpi total reaksi ya, delta H suatu reaksi itu adalah total atau jumlah dari seluruh delta H dari tiap proses atau jalur yang ditempuhnya. Jadi delta H total adalah delta H misalnya jalur 1 ditambah dengan jalur 2 itu misalnya ya. Nah, jadi ini boleh juga nanti misalnya delta H3 sama dengan delta H2 plus delta H1 misalnya. Banyak sih prosesnya ya. Nah, itu adalah hukum Hess. Nah, makanya di dalam praktikum ini dibuat 2 jalur reaksi. Nah, di mana setiap jalur itu punya karakteristik masing-masing. Nah, kalau di jalur 1, coba lihat di sini. Pertama, NaOH-nya itu padatan, terus ditimbang kan 4 gram. Kemudian ada air dimasukkan dalam Erlenmeyer. Maaf, dimasukkan dalam kalorimeter. Nah, setelah air masuk dalam kalorimeter, kemudian kristal tadi ditambahin ke dalam air tersebut. Nah, kemudian dikocok sampai semuanya larut. Nah, maka ketika dikocok sampai semuanya larut, di tahap ketiga ini sebenarnya kita udah memperoleh apa? Udah memperoleh larutan NaOH. Karena sudah larut NaOH dalam air. Nah, artinya sudah larut dulu nih. Nah, berarti energinya sudah artinya gini. Artinya ketika proses di awal ini sudah ada kalor pelarutan. Karena sudah ada proses pelarutan NaOH oleh air. Paham? Nah, karena kan sebenarnya tujuan reaksi ini sama. Reaksi kedua-dua ini adalah reaksi penetralan NaOH dengan HCl. Kan reaksi asam basa. Kan terbentuk garam tambah air. Nah, cuma di proses jalur 1 ini, dia itu melarutkan NaOH dulu, kemudian baru direaksikan. Baru kemudian ditambahkan HCl, ya kan? Nah, baru dia dikocok kembali. Dilihat bagaimana perubahan suhunya. Nah, ternyata di termometer ditunjukkan suhunya meningkat ya, meningkat suhunya. Berarti terjadi kenaikan, artinya dia terjadi proses pelepasan energi karena suhunya naik. Nah, maka reaksinya itu eksoterm. Ketika melarutkan NaOH, suhunya naik nggak? Naik juga ya. Kalau naik berarti juga eksoterm proses pelarutannya. Artinya suhunya meningkat. Nah, jadi ada 2 tahapan di sini. Makanya kalau kita tulis untuk jalur reaksi 1 itu, jadi untuk jalur 1 gitu ya, jalur reaksi 1 itu ada 2 tahap dia. Tahap pertamanya ya, tahap pertamanya adalah reaksi ya, bukan reaksi, ya reaksi lah ya, kita tuliskan persamaannya ya. Di mana NaOH yang bentuknya solid kita masukkan dalam air. Fasenya apakah air liquid ya? Maka akan dihasilkan apa? NaOH apa? Aqueous. Nah, sedangkan di tahap kedua, nah baru kita lihat ditambahin dengan HCl ya. Maka ini masih ada ya H2O-nya nggak hilang di persamaan, tetap ada H2O sebenarnya. Nah, fasenya beda udah. Di tahap kedua, NaOH yang sudah terbentuk tadi, NaOH yang aqueous tadi gitu ya, bereaksi sama HCl yang ditambahkan. HCl itu aqueous juga kan larutan. Maka akan terbentuk apa? Garam NaCl aqueous ditambah air atau liquid. Nah, reaksi ini kemudian dijumlahkan. Nah, reaksi ini dijumlahkan, kita akan peroleh apa? Nah, ingat kalau dalam hukum Hess, nah artinya untuk reaksi tahap 1 itu pasti dia punya delta H1. Ini delta H1. Ini delta H2. Nah, reaksi totalnya ini adalah reaksi total. Yang sama itu bisa dicoret. Nah, aqueous, NaOH aqueous bisa dicoret gitu kan. Kemudian kalau ini apa namanya? Yang solid tinggal ya. Nah, maka ini H2O liquid bisa dicoret ya.
Maka tersisa apa? Tersisa adalah NaOH solid ditambah dengan HCl aqueous menghasilkan NaCl aqueous plus H2O liquid. Ini apa? Delta H 3 reaksi totalnya. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa untuk jalur reaksi 1, delta H3-nya adalah penjumlahan delta H1 plus delta H2. Kan penjumlahan reaksi 1 dan reaksi 2 dijumlahkan tadi. Maka hasilnya reaksi ketiga. Nah, delta H ketiga, maka total dari keduanya. Inilah berlaku hukum Hess di sini. Di mana hukum Hess itu menyatakan bahwa perubahan entalpi total suatu reaksi itu sama dengan penjumlahan tiap-tiap delta H dari tahap-tahap reaksi yang berlangsung pada jalur reaksi tersebut. Nah, bisa dipahami ya. Nah, artinya untuk menghasilkan reaksi NaOH solid tambah HCl aqueous itu nggak gampang, harus melalui 2 tahap. Jadi sekilas kita lihat kayak 1 tahap ya, padahal 2 tahapan reaksi. Nah, itu. Lalu bedanya sama reaksi kedua apa? Reaksi kedua itu prosesnya 1 kali jalan. Jadi lihat nih jalur kedua ini, 4 gram NaOH padatan ditimbang, kemudian kita langsung mengukur air ya. Air, kemudian dalam air kita tambahin HCl. Nah, jadi udah ada air tambahin sama HCl. Ya HCl kan juga larutan, ketemu air sama-sama cair. Ya nggak terlalu ngaruh sih, cuman larut bias. Lebih mudah larutnya. Artinya air itu lebih mudah melarutkan HCl dibanding melarutkan NaOH padat. Nah, kalau melarutkan NaOH padat lebih sulit karena dia padatan. Kalau HCl dia mudah. Makanya kalornya juga nggak terlalu besar, bahkan bisa diabaikan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu langsung kristal NaOH itu ditimbang tadi dimasukkan langsung ke campuran. Jadi istilahnya kalau kita tulis reaksinya untuk jalur kedua gitu ya, untuk jalur kedua itu kalau kita buat reaksinya itu justru HCl tadi kan udah aqueous ya awalnya aqueous. Langsung ditambahin sama NaOH yang solid tadi. Nah, maka langsung menjadi NaCl ya, aqueous ditambah sama H2O yang liquid. Nah, ini adalah hasil reaksinya. Jadi cuma 1 tahap aja dia. Nah, ini langsung delta H reaksinya. Nah, deltanya itu berapa? Nah, kita mau hitung nanti di perhitungannya gitu kan. Nah, sudah. Nah, lihat nih, hasil reaksi ini sama kan dengan reaksi jalur 1, tapi jalur 1 reaksinya harus melalui 2 tahap untuk mencapai reaksi ini. Tapi kalau di sini cuma 1 tahap aja, jadi hanya ada 1 tahapan. Nah, kalau seperti ini, coba kita perhatikan ya. Ketika NaOH padatan dimasukkan langsung dalam HCl, dia nggak langsung bereaksi. Dia pasti akan berubah dulu jadi aqueous. Berubah jadi jadi aqueous dulu, baru kemudian bisa jadi HCl. Jadi makanya di sini yang tadinya kelihatan 1 tahap sebenarnya enggak juga. Tetap 2 tahap sebenarnya. 2 tahapnya gimana? Tahap satunya jadi si HCl itu si NaOH itu akan diubah dulu. NaOH-nya yang solid itu akan diubah dulu menjadi apa? Menjadi NaOH. Gimana nih tulisnya? NaOH yang tadinya solid diubah dulu menjadi NaOH yang bentuknya aqueous. Nah, nanti baru gitu ya, nanti bereaksi yang aqueousnya sama HCl. Jadi nanti baru NaOH aqueous ketemu sama HCl baru jadi NaCl ya. NaCl aqueous plus H2O liquid. Nah, sebenarnya dalam reaksinya juga 2 tahap gitu. Cuman yang kelihatannya seperti 1 tahap. Nah, jadi ini ya prosesnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana delta H-nya, apakah beda untuk jalur 1 sama jalur 2 ya. Cara hitungnya gimana? Sama kayak kemarin. Jadi cara hitungnya adalah untuk jalur 1 misalnya ya. Jalur 1. Berarti cara ngitungnya gimana? Kita hitung dulu apa yang terjadi di sana. Ada apa yang pertama tadi saya bilang? Ada kalor pelarutan ya. Ada kalor
pelarutan NaOH solid, ya kan? Nah, berarti gimana ngitungnya? Q sama dengan ya. Kalau pelarutannya tadi sama siapa di sana? Ada air ya di sistemnya ya. Pakai hukum termodinamika 1 ngitungnya. Jadi apa aja di situ yang terjadi? Berarti kita buat dulu. Berarti Q air ya. Ditambah sama Q apa? Q NaOH ya. Q NaOH ditambah apa? Q kalorimeter. Jangan lupa Q kalorimeternya sama dengan 0. Berarti Q dari NaOH-nya adalah min Q air ya dikurang Q kalorimeter. Q airnya gimana ngitungnya? Ya kan air tadi ada volumenya, diubah jadi massa ya. Berarti minus gitu ya. Massa airnya berapa? M gitu, C delta T. Dikurang dengan, kalau Q kalorimeter gimana ngitungnya? Pakai C kalorimeter ya, dikali delta T. Nah, masanya dilihat dari mana? Volume air. Volume air berapa? Jadi volume air tuh diubah nanti ya. Rho kan sama dengan M per V. Berarti M sama dengan Rho kali V. C air berapa? Nah, C air yang kita gunakan 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Delta T-nya dilihat dari mana? Ya perubahan suhu awal ke akhir. Ya, akhir kurang yang awal. Nanti perubahan suhu air itu sama dengan perubahan suhu kalorimeter. Karena sistemnya sama-sama di suhu ruang. Oke? Alright. Nah, kemudian ini yang pertama. Yang kedua, saat dia bereaksi. Nah, saat ditambahkan dengan apa namanya? Q reaksi ya. Q reaksi netralisasi. Nah, saat ditambahkan sama HCl, berarti apa yang terjadi di sana? Iya, berarti apa yang kita hitung kalau gitu? Q NaOH ya, udah ada Q NaOH-nya. Terus Q pelarutan sudah ada. Kemudian apalagi di sana yang ada? Nah, buat dulu reaksinya. Jadi buat dulu reaksinya, ya. Reaksinya antara apa dengan apa? Ya, antara NaOH ya ditambah dengan HCl. Jadi apa? NaCl plus H2O. Nah, di sini masuk ke kemari itu mol ya. Nah, mol mula-mula reaksi sama sisa. Nah, masih ingat caranya gimana? Kita pindah slide aja ya. Jadi NaOH ditambah sama HCl kemudian menjadi apa tadi reaksinya? Solid ya NaOH-nya. Oh ya, solid. NaOH-nya solid. HCl-nya aqueous terus menjadi NaCl aqueous plus H2. Nah, buat di mula-mula reaksi sisa gitu. Yang kiri dikurang, kanan tambah kan? NaOH awal dimasukkan kemari molnya. Molnya berapa tadi masanya? Masanya kan 4 gram. Berarti kalau kita hitung mol NaOH berarti massa dibagi MR. Berarti 4 gram dibagi MR NaOH itu kalau dihitung 40 gram per mol ya. Berarti 1/10 0,1 mol. Masukkan kemari 0,1. HCl-nya berapa mili yang dipakai? 25 mili. Terus ada aquada 25 mili. Berarti totalnya 50 mili ya. Nah, jadi campuran kan? Berarti volume, berarti konsentrasi akhirnya sudah volume. Jadi konsentrasi dari HCl-nya itu sudah pengenceran ya. Maaf, caranya seperti ini. Kita mau nyari mol ya. Berarti mol dibagi volume. Berarti molnya sama dengan M kali volume ya. Nah, berarti M-nya itu tadi 4 dikali volumenya 50 mili tapi. Berarti kalau mili diubah ke liter dulu ya. 0,5 ya jadinya. Iya, 50 dibagi 100. Bagi 1000 lah ya. Kan mililiter ke liter ya. Berapa tuh? 50 dibagi 1000 ya. Bener ya? 0,05 harusnya disalahnya. 0,05. Berarti dapatannya berapa tuh? Kali 4 ya. Dikali 4 0,2. Nah, berarti ini 0,2, teman-teman. Sudah nih. Nah, berarti kalau gitu yang habis siapa? NaOH ya. Ini habis 0,1. Ini juga
Ini 0, ya ini 0, berapa? Maka ini habis, ini sisa ya. Sisanya 0,1 ya. Berarti NaCl 0,1, ini 0,1, air nggak perlu ya karena ini. Nah, sekarang kita lihat untuk menghitungnya itu berarti mol yang tersisa, mol yang terbentuk itu adalah mol garamnya 0,1. Berarti untuk perhitungannya itu adalah delta H dari netralisasi itu sama dengan Q per mol. Nah, Q-nya belum ada kan? Nah, hitung molnya udah ada, molnya 0,1. Nah, buat ngitungin Q-nya gimana? Tadi kan udah ada Q dari NaOH. Nah, buat Q reaksinya gimana? Nah, Q reaksinya berarti kita hitung lagi. Q reaksinya gimana ngitung ya? Ya, dihitung penjumlahan. Kita kan belum, tadi kan kita baru ada delta H apa? Delta H dari pelarutan. Delta H1 udah kita peroleh. Nilainya adalah yang ini, yang udah kita hitung. Ini masih Q ya, delta H-nya belum hitung. Ini masih Q. Delta H-nya gimana ngitung delta H? Belum tahu ya. Jadi nggak apa-apa, hitung dulu Q-nya, terus nanti ya nggak perlu hitung delta H sih di sini, langsung hitung Q. Nah, Q netralisasinya adalah dengan delta H dikali mol ya. Jadi di sini sistemnya udah tambahin HCl lagi ya. Berarti otomatis untuk ngitung Q-nya, berarti kan Q dari NaOH gitu ya, ditambah sama Q dari HCl gitu kan, ditambah sama Q kalorimeter ya, sama dengan 0 gitu kan. Berarti QNaOH-nya kalorimeter udah diikutin di yang tahap 1 ya. Berarti ini nggak perlu lagi. Sorry. Berarti langsung aja QNaOH sama dengan min QHCl ya. Berarti ya minus. Tadi dapat QNaOH, begitulah QHCl. Sudah langsung kan. Nanti nilainya dimasukkan kemari. Berapa satuannya tuh, terus dimasukin dibagi mol 0,1 itu, ntar dapat delta H reaksinya. Sudah gitu ya. Nanti untuk yang tahap 2 gitu juga cara ngitung. Tapi tahap 2 tuh sekalian sih. Kalau tahap 2 kan tadi untuk jalur 2 kan dia langsung sekaligus tadi reaksinya. Maka langsung aja di situ Q dari NaOH plus Q air gitu ya, plus QHCl plus Q kalorimeter sama dengan 0. Gitu, sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita mau hitung masukin satu, berarti QNaOH-nya berapa? Berarti MC delta T-nya ya. Ditambahin sama MC delta T-nya gitu. Ditambahin sama MC delta T-nya. Ditambah sama Q kalorimeter. Apa? MC delta T juga ya? Oke. Nanti kan QNaOH plus QNHCl itu kan sebenarnya Q penetralan. Ini bisa digabungin aja sebenarnya ini sama 3 ini gabung jadi Q netral. Nah, bisa kan? Jadi sama dengan Q sama dengan 0 ya. Sama dengan min Q air min Q kalorimeter. Kan bawa ke kanan ya. Dapat nilainya baru dihitung nanti. Jadi delta H penetralannya adalah Q penetralan dibagi mol. Molnya sama aja dengan yang sama kayak kalau dihitung juga ulang ya. Hitung aja coba berapa mol-molnya. Dapatlah nilainya sekian. Dibandingkan kira-kira delta H-nya gede yang mana. Apakah besar yang jalur 1 atau besar yang jalur 2. Kira-kira perbedaannya karena apa? Dianalisis gitu, dijelaskan di laporannya. Kenapa bisa berbeda delta H-nya. Ya. Itu saja mungkin tuh percobaan hukum Hess untuk membuktikan bagaimana jalur reaksi itu mempengaruhi delta H atau entalpi reaksi. Sekian, saya tutup dulu presentasinya. Kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa didiskusikan di Classroom. Terima kasih banyak sudah nonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.